Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai e-commerce, pasar digital, dan barang digital pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen pengampu Bapak Ade Setiawan MAK. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Putri Intan Febrianti dengan NIM 205221116. Yang kedua, Adinda Avia dengan NIM 205221138. Dan yang ketiga, Wildan Rizkiawan dengan NIM 205221263. Materi yang pertama yaitu mengenai e-commerce dan internet. Di dalam e-commerce dan internet akan dibahas mengenai yang pertama, e-commerce pada saat ini, dan yang kedua, mengapa e-commerce berbeda, dan yang ketiga, konsep utama dari e-commerce yaitu pasar digital dan barang digital dalam pasar global. Yang pertama yaitu e-commerce pada saat ini. E-commerce pada saat ini merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital, baik antar dan antara organisasi dan individu. Hal ini berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai, semisal uang, melintasi batasan organisasi atau individu sebagai imbal hasil dari produk dan jasa. Bercermin pada sejarah dari begitu banyak inovasi teknologi seperti telepon, radio, dan televisi, pertumbuhannya sangat cepat dari e-commerce di tahun-tahun awal menimbulkan penggelembungan pasar pada saham e-commerce. Selanjutnya yaitu mengapa e-commerce berbeda. Mengapa e-commerce berbeda? Ada 8. Yang pertama yaitu ada di mana-mana. Di dalam bisnis tradisional, pasar adalah sebuah tempat yang tampak secara fisik, seperti tuk retail yang ada dikunjungi untuk melakukan transaksi bisnis. E-commerce ada di mana-mana pada setiap waktu. Hasilnya disebut ruang pasar. Sebuah ruang pasar yang diperluas melebihi batasan-batasan pasar tradisional dan bergeser dari sebuah lokasi yang bersifat sementara dan ada secara geografis. Dan yang kedua yaitu jangkauan global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial lintas budaya dan bangsa untuk mempermudah dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan daripada bisnis dengan konsep tradisional. Sebagai hasilnya, besarnya potensi pasar untuk e-commerce secara kasar sama dengan besarnya populasi pengguna internet online di dunia. Yang ketiga yaitu standar universal. Satu fitur sangat menarik dari teknologi e-commerce adalah standar teknis dari internet. Dan oleh karena itu, standar teknis untuk menjalankan e-commerce adalah sumber yang universal atau sama di belahan dunia manapun. Standar teknik universal dari internet dan e-commerce sangat menurunkan biaya masuk pasar, biaya yang harus dikeluarkan penjual untuk menghadirkan barangnya di pasaran. Bagi konsumen, standar universal mengurangi biaya pencarian biaya dalam mencari barang atau jasa yang sesuai. Dan yang keempat yaitu kaya manfaat. Pasar tradisional, tenaga penjual nasional, dan toko retail kecil memiliki sifat kaya manfaat yang baik. Mereka dapat memberi pelayanan pribadi, bertatap muka dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan ketika melakukan penjualan. Sifat kaya manfaat dari pasar tradisional membuatnya sangat kuat dalam lingkungan komersial. Sebelum web berkembang, terdapat pertukaran antara sifat kaya manfaat dan jangkauan. Semakin besar audien yang dapat dijangkau, pesan yang dihasilkan semakin tidak kaya manfaat. Yang kelima yaitu interaktif. Teknologi e-commerce merupakan teknologi yang interaktif. Artinya, teknologi ini memungkinkan komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Interaktif memungkinkan penjualan online untuk menarik konsumen dengan cara yang mirip dengan penawaran secara langsung dengan bertatap muka, namun dengan jumlah yang besar dan skala global. Dan yang keenam yaitu kepadatan informasi. Internet dan web sangat meningkatkan kepadatan informasi, keseluruhan jumlah dan kualitas informasi yang tersedia untuk semua pihak yang terlibat di pasar, seperti konsumen dan penjual. Kepadatan informasi di dalam pasar e-dagang membuat harga dan biaya menjadi transparan. Ketujuh, yaitu personalisasi atau kustomisasi. Teknologi memungkinkan personalisasi. Penjual bisa menargetkan pesan pemasarannya kepada individu yang spesifik dengan cara menyesuaikan pesan dengan kebiasaan seseorang dalam melakukan klik nama, minat, dan pembelian terlebih dahulu.
Teknologi juga memungkinkan kustomisasi, mengganti produk atau jasa yang sudah dikirim berdasarkan preferensi atau perilaku pengguna. Hasilnya adalah tingkat personalisasi dan kustomisasi terjadi di luar dugaan melebihi teknologi bisnis tradisional. Dan yang terakhir yaitu teknologi sosial, generasi pengguna konten dan jejaring sosial. Internet dan teknologi e-commerce telah berkembang menjadi sangat sosial, dengan memungkinkan pengguna untuk menciptakan sesuatu sekaligus berbagi dengan teman-teman mereka dengan bentuk teks, video, musik, atau foto. Dengan menggunakan pola tersebut, pengguna bisa menciptakan jaringan sosial baru dan memperkuat jaringan sosial yang telah dimiliki. Dan yang ketiga yaitu konsep utama dari e-commerce, yaitu pasar digital dan barang digital di dalam pasar global. Yang pertama yaitu pasar digital. Pasar digital menyediakan banyak kesempatan untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen dengan menggunakan perantara seperti jaringan distribusi retail secara online. Menghilangkan perantara atau jaringan distribusi bisa mengurangi biaya pembelian secara signifikan untuk membayar semua tahapan. Secara langsung bisa dilakukan untuk jenis produk seperti musik digital. Dan yang kedua yaitu barang digital. Pasar digital internet telah memperluas penjualan barang-barang digitalnya. Barang digital sendiri yaitu barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital, seperti musik, video, film Hollywood, perangkat lunak, surat kabar, majalah, dan buku, yang semua bisa diunggah, disimpan, dikirim, dan dijual murni sebagai produk digital. Materi yang kedua yaitu e-commerce, bisnis, dan teknologi. Yang pertama yaitu tipe-tipe e-commerce. Tipe-tipe e-commerce ada 3. Yang pertama, bisnis ke konsumen atau B2C. Bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke konsumen melibatkan pengeceran produk dan jasa ke konsumen individu. Dan yang kedua yaitu bisnis ke bisnis atau B2B. Bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke bisnis melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis-bisnis. Dan yang ketiga yaitu konsumen ke konsumen atau C2C. Bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bentuk bisnis e-commerce. Bentuk bisnis e-commerce ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada portal, kedua e-tailer, ketiga penyedia konten, keempat perantara transaksi, kelima pencipta pasar, keenam penyedia layanan, dan yang ketujuh adalah penyedia komunitas. Berikut untuk penjelasannya. Model bisnis e-commerce yang pertama adalah portal. Portal merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam web dan seringkali didefinisikan sebagai situs di mana pengguna mengaturnya sebagai laman muka mereka. Portal juga merupakan pintu masuk utama ke dalam internet. Yang kedua adalah e-tailer. E-tailer merupakan toko retail elektronik yang tersedia dalam berbagai ukuran dari yang terbesar hingga terkecil atau toko lokal kecil yang memiliki situs web. Contoh dari e-tailer antara lain Walmart.com atau Staples.com, Amazon, BlueNike.com, dan Drugstore.com. Yang ketiga ada penyediaan konten. Setelah e-commerce menjadi saluran produk retail, maka ia menjadi sebuah saluran konten global. Secara luas, konten sendiri didefinisikan sebagai kekayaan intelektual. Kemudian, dari penyedia konten mendistribusikan konten informasi seperti video digital, musik, foto, teks, dan karya seni ke dalam web. Sebagai contoh, Apple menjual track musik di iTunes Store, tetapi tidak membuat atau memesan musik baru. Model bisnis yang keempat adalah perantara transaksi. Merupakan situs yang memproses transaksi untuk konsumen yang dikelola oleh satu orang dengan menggunakan telepon atau dengan pos. Industri yang menggunakan model ini adalah jasa finansial dan jasa perjalanan. Kemudian keunggulan dari perantara transaksi ini adalah menghemat uang dan waktu. Model yang kelima adalah pencipta pasar.
Keunggulan dari pencipta pasar sendiri adalah dapat menyediakan tempat di mana para penjual dapat menampilkan produk mereka dengan mudah, sehingga pembeli dapat membeli langsung dari penjual. Contohnya seperti pencipta pasar eBay dan Priceline. Model yang keenam, penyedia layanan. Jika e-tailer menjual produk online, maka penyedia layanan menjual jasa online. Contohnya seperti Google yang mengembangkan jasa perangkat lunak online seperti Google Apps, Google Sites, Gmail, jasa pengumpulan data online, dan lain-lain. Dan model yang terakhir adalah penyedia komunitas, merupakan situs yang menciptakan sebuah lingkungan digital di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama dapat berinteraksi atau membeli atau menjual barang, berkomunikasi dengan orang lain, menerima informasi yang relevan dan menarik. Contoh dari penyedia komunitas ini seperti Facebook, Google+, LinkedIn, dan Twitter, komunitas online seperti e-village dan Spotify. Selanjutnya, model pendapatan e-commerce terbagi menjadi 6. Yang pertama ada pendapatan iklan, kedua pendapatan penjualan, ketiga pendapatan pelanggan, keempat pendapatan free atau freemium, kelima pendapatan biaya transaksi, dan yang keenam pendapatan penyedia layanan. Berikut untuk penjelasannya. Model pendapatan atau revenue model menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatannya, menciptakan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian atas investasi. Model pendapatan e-commerce yang dapat diterapkan oleh perusahaan antara lain 1. Model pendapatan iklan. Model ini mendapatkan pendapatan melalui sistem situs web dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawaran. Model yang kedua adalah model pendapatan penjualan. Model ini mendapatkan pendapatan dengan cara menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Contohnya seperti Amazon yang menjual buku, musik, dan produk-produk lain. Contoh lainnya seperti llbean.com dan gap.com. Model yang ketiga adalah model pendapatan pelanggan. Merupakan sebuah situs yang menawarkan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Contoh dari model ini antara lain Match.com dan eHarmony, Ancestry.com, dan Genealogy.com. Model yang keempat adalah model pendapatan free atau freemium. Mendapatkan pendapatan dengan cara menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju dan khusus. Contohnya seperti Google yang menawarkan aplikasi gratis dan premium. Kemudian Pandora, layanan radio berlangganan dan gratis dengan waktu main dan iklan terbatas serta layanan premium. Model yang kelima adalah model pendapatan biaya transaksi. Perusahaan ini mendapatkan pendapatan untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi, contohnya seperti eBay yang menyediakan tempat lelang dan menerima pembayaran dengan nominal kecil. Dan model yang terakhir adalah model pendapatan afiliasi. Mendapatkan pendapatan melalui situs web yang mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau persentase penerimaan atas penjualan yang terjadi. Contohnya seperti MyPoint mendapatkan uang dengan menghubungkan perusahaan dengan konsumen potensial dengan menawarkan kesepakatan spesial kepada anggota-anggotanya. Saat anggota mengambil manfaat dari sebuah penawaran dan melakukan pembelian, mereka mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan produk atau jasa, atau bisa ditukar menjadi uang.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jaringan sosial dan wisdom of course. Dalam situs jejaring sosial digunakan untuk menghubungkan orang-orang melalui bisnis mereka yang sama atau koneksi personal yang memungkinkan mereka untuk memiliki teman baru sebagai target penjualan maupun sarana pencarian kerja. Contoh situs untuk memperluas pertemanan antara lain Google+, MySpace, Facebook, dan Friendster. Sedangkan untuk situs belanja sosial contohnya seperti Pinterest, Kabodel, Disnext, dan StyleHive. Kemudian dalam pemasaran, konsep wisdom of course menyarankan bahwa perusahaan harus melakukan konsultasi dengan ribuan konsumennya terlebih dahulu sebagai cara untuk membangun hubungan dengan mereka. Lalu mereka akan memahami bagaimana produk atau jasa mereka yang digunakan. Perusahaan dapat menggunakan wisdom of course dalam bentuk prediksi pasar. Prediksi pasar sendiri dikembangkan sebagai persaingan pasar yang bersifat peer-to-peer, di mana para partisipan membuat taruhan dengan hasil yang spesifik. Pemasaran e-commerce, teknik penargetan pelaku konsumen banyak digunakan oleh e-commerce untuk meningkatkan efektivitas dari banner, reach media, dan iklan video. Penargetan perilaku memiliki tujuan mendapatkan klik stream atau jejak perilaku untuk melakukan klik dari individu atau ribuan situs web bertujuan untuk mengetahui minat mereka dan mengenalkan mereka pada iklan yang lebih cocok dengan perilaku dan minat mereka. E-commerce untuk bisnis ke bisnis. E-commerce business to business mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di perusahaan pertukaran data elektronik, memungkinkan penukaran komputer ke komputer di antara dua organisasi terkait transaksi standar faktur ED, mulainya mengotomasinya pertukaran dokumen. E-commerce untuk bisnis ke bisnis, efisien dan hubungan baru. E-commerce business to business mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di perusahaan. Pertukaran data elektronik memungkinkan pertukaran komputer ke komputer di antara dua organisasi terkait transaksi standar faktur ED, mulainya mengotomasi pertukaran dokumen. Membangun e-commerce. Aplikasi dan layanan berbasis lokasi meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan layanan geoinformasi. Layanan lain e-commerce mobile, bank, dan perusahaan kartu kredit mengeluarkan layanan yang memungkinkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobilnya. Platform digital mobile dan e-commerce. 1. Sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Sasaran bisnis adalah kemampuan situs informasi yang akan Anda kembangkan. Kemampuan sistem informasi adalah informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran bisnis. Yang kedua, membangun situs web secara mandiri versus ahli daya. A. Keputusan membangun situs web. Kedua, keputusan pengolahan. Ketiga, C. Anggaran situs web. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.